Langit sore di kota kecil Banyuarta berwarna abu-abu gelap, seolah menandakan sesuatu buruk akan datang. Hujan turun pelan, menampar kaca mobil hitam yang melaju di jalan berkelok menuju perbukitan. Di dalam mobil, Nadira Anindya, 28 tahun, menatap layar laptop di pangkuannya dengan mata lelah. Sebagai Direktur Keuangan Ardana Group, kunjungan dinas ke pabrik cabang di kota kecil ini adalah tugas terakhirnya sebelum laporan akhir tahun dikirim ke pusat. Ia selalu tampil rapi dan kuat. Rambut disanggul sempurna, jas hitamnya bersih tanpa lipatan. Namun di balik semua itu, ia sebenarnya nyaris tumbang. Sudah 2 minggu ia bekerja tanpa tidur cukup. Kepala terasa berat, tubuhnya dingin, tapi hatinya menolak berhenti. Ambisi adalah hal yang membuatnya tetap hidup. "Bu Nadira, jalan di depan agak licin. Mau saya pelankan?" tanya supirnya. "Tidak apa-apa, kita harus tiba di hotel sebelum malam." Tapi alam kadang tak peduli seberapa disiplin manusia merencanakan segalanya. Langit makin pekat, petir menyambar di kejauhan. Jalan mulai menurun dan berbelok tajam ke arah lembah. Hujan mengguyur deras, pandangan supir mulai buram. Dari arah berlawanan, sebuah truk logistik besar tiba-tiba muncul. Remnya gagal. Suara klakson panjang terdengar menusuk telinga. "Bu, pegangan!" Tubuh Nadira terhuyung, dan sekejap kemudian, brak! Suara logam beradu memecah malam. Mobilnya terpental, terguling ke sisi jalan, lalu menghantam pagar pembatas. Gelap. Suara detak jantungnya sendiri menjadi satu-satunya hal yang ia dengar. Rasa sakit merayap ke seluruh tubuh. "Tolong!" gumamnya samar sebelum semuanya benar-benar hilang. Sementara itu, seorang pria tengah mengendarai motor tuanya pulang dari pasar. Namanya Reno. Hujan deras membuat ia harus berhenti beberapa kali untuk meneduh. Namun ketika melewati tikungan di dekat jembatan kecil, ia melihat sesuatu. Cahaya lampu mobil yang redup di semak-semak. Reno turun, menyalakan senter kecil. Mobil itu ringsek. Kaca depannya pecah, pintu bengkok, dan dari dalamnya, seseorang terjebak. "Ya Tuhan!" Ia mendekat, menepuk-nepuk kaca. Tak ada respon. Ia memecahkan kaca samping dengan batu, membuka pintu dengan susah payah, lalu melihat sosok wanita muda berseragam kerja. Wajahnya pucat, darah mengalir di pelipisnya. Dadanya masih bergerak perlahan. Hidup. Tanpa pikir panjang, Reno mengangkat tubuh wanita itu keluar dari mobil, memapahnya ke motornya yang basah kuyup dan melaju secepat mungkin menuju klinik kecil di pinggir kota. Tubuhnya menggigil karena hujan, tapi ia terus memeluk tubuh lemah itu erat-erat agar tetap hangat. "Bertahanlah, jangan tidur, kau akan baik-baik saja." Namun wanita itu tak menjawab. Matanya tertutup rapat, wajahnya tenang dalam kepasrahan yang menyayat. 2 minggu kemudian, klinik kecil itu hanya punya 3 kamar pasien dan 2 perawat. Di salah satu kamar, Nadira terbaring dengan selang infus di tangan, dahi diperban, napasnya pelan. Sudah 2 minggu sejak kecelakaan, belum ada tanda-tanda ia akan sadar. Reno datang setiap hari. Ia menyiapkan air hangat, mengganti kain basah di dahi, bahkan membantu perawat membersihkan luka. Perawat sering menggodanya. "Mas, kamu itu siapa?" "Suaminya." Dan Reno hanya tertawa kecil, tidak tahu harus menjawab apa. Yang ia tahu, sejak malam itu, ia tak pernah bisa meninggalkan wanita ini sendirian. Ada sesuatu di dirinya, entah rasa iba, entah lebih dari itu. Namun setelah 2 minggu tanpa perubahan, dokter mulai menyerah. "Mas Reno, kondisi pasien stabil, tapi belum ada perkembangan.
Kami kekurangan alat dan obat. Jika terus di sini, risikonya tinggi. Reno terdiam lama malam itu. Ia menatap wajah Nadira yang masih lemah, lalu berkata lirih, "Kalau dia tidak bisa sembuh di sini, aku akan merawatnya di rumah." Beberapa hari kemudian, dengan bantuan perawat, Reno membawa Nadira ke rumah kecilnya di tepi sawah. Rumah kayu sederhana dengan suara jangkrik dan bau tanah setelah hujan. Ia menyiapkan kamar bersih, mengganti sprei, dan menaruh kursi kecil di samping randang. Malam-malam berikutnya ia tidur di lantai, hanya beberapa meter dari tempat Nadira berbaring. Setiap 2 jam, ia mengganti kompres, memberi obat, memastikan suhu tubuhnya tidak naik. Kadang-kadang ia berbicara padanya, meski tahu wanita itu tidak akan menjawab. "Aku tidak tahu siapa kamu, tapi kamu berjuang keras. Mungkin Tuhan sengaja membuatmu terjatuh di jalan itu agar aku menemukanmu. Atau mungkin akulah yang ditakdirkan menemanimu." Reno bekerja di bengkel siang hari, lalu pulang membawa buah, susu, dan obat. Perlahan ia mulai mengenali kebiasaan kecil wanita itu. Tangan kanannya bergerak pelan tiap kali suhu tubuhnya turun. Alisnya sedikit berkerut saat mendengar suara keras, dan sesekali air mata menetes saat tidur. Setiap kali itu terjadi, Reno menggenggam tangannya, berbisik pelan, "Aku di sini. Kau tidak sendiri." Hujan turun lagi malam itu, seperti malam pertama kali ia menemukannya. Reno menatap wajah Nadira lama sekali. Di bawah sinar minyak tanah, wajah itu terlihat damai. Begitu rapuh, tapi juga begitu kuat. "Entah siapa dirimu, tapi aku janji, aku tidak akan pergi sebelum kau membuka mata." Dan tepat saat itu, sesuatu berubah. Jari-jari Nadira bergerak pelan, kelopak matanya bergetar. Satu napas panjang keluar dari bibirnya. Lemah tapi nyata. Reno segera mendekat, menahan napas. "Kau mendengarku ya?" Tubuh Nadira menggeliat perlahan. Matanya setengah terbuka. Pandangan kabur, tapi suaranya lirih keluar. "Siapa kamu?" Air mata Reno jatuh tanpa ia sadari. Ia menatapnya dengan senyum penuh kelegaan dan menjawab, "Aku Reno. Aku yang menolongmu malam itu. Dan aku yang akan tetap menjagamu." Nadira akhirnya sadar. Di rumah seorang pria asing di kota kecil yang bahkan tak pernah ia tahu ada di peta hidupnya. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan ini akan mengubah segalanya. Tentang cinta, rahasia, dan siapa sebenarnya mereka berdua. Suara burung pagi bercampur dengan semilir angin dari sawah. Sinar matahari menyelinap melalui jendela kayu, menyentuh wajah pucat Nadira yang baru saja membuka mata. Matanya perlahan menyesuaikan dengan cahaya. Langit-langit rumah kayu sederhana, bukan langit-langit hotel, bukan pula ruang kantor megah yang biasa ia lihat. Tubuhnya terasa berat, tenggorokannya kering, dan kepalanya berdenyut nyeri. Ia mencoba bangkit, namun rasa sakit di lengan dan punggung membuatnya mengerang pelan. "Hei, jangan dipaksa bangun dulu." Sebuah suara lembut terdengar dari dekat. Seorang pria dengan kaos lusuh dan rambut sedikit berantakan muncul dari dapur kecil membawa semangkuk bubur hangat dan segelas air putih. Wajahnya teduh, dengan mata yang hangat dan sedikit lelah. "Kau sadar juga, syukurlah." Nadira menatapnya bingung. "Aku di mana ini?" "Di rumahku. Namaku Reno." "Kau sempat kecelakaan. Sudah 2 minggu kau tak sadarkan diri di klinik. Lalu aku bawa ke sini karena kondisimu tak kunjung membaik." Nadira terdiam. Kata-kata itu berputar di kepalanya, tapi terasa samar. Seperti kabut tebal menutupi sebagian ingatannya. "Aku kecelakaan.
Iya, mobilmu terperosok di lembah. Aku yang menemukannya. Ia menunduk, menatap tangannya yang diperban. Wajahnya mulai gemetar pelan. Kilasan suara benturan logam, teriakan dan cahaya lampu truk muncul sekilas dalam pikirannya. Supirku, dia selamat? Tanya Nadira lirih. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit kota sebelah. Aku dengar keadaannya stabil. Nadira mengangguk pelan. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Reno duduk di kursi kayu di sampingnya, lalu menyodorkan bubur. Kau belum makan apapun sejak sadar. Coba sedikit ya. Tangannya gemetar saat memegang sendok. Dan tanpa banyak bicara, Reno mengambilnya, meniup bubur itu perlahan, lalu menyuapkannya. 1 sendok, 2 sendok. Suasana begitu tenang. Hanya suara ayam dan langkah hujan yang tersisa dari malam sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana membalas ini, ujar Nadira pelan. Jangan pikirkan itu. Aku hanya ingin kau sembuh dulu. Hari demi hari berlalu. Nadira mulai bisa duduk, lalu berjalan pelan di sekitar rumah. Tubuhnya masih lemah, tapi jiwanya mulai tenang. Rumah Reno sederhana, tapi hangat. Ada halaman kecil dengan bunga kertas merah muda, dapur kecil dengan jendela yang menghadap ke sawah, dan suara radio Ua yang sering memutar lagu-lagu lawas. Kau tinggal sendirian? Tanya Nadira suatu sore. Iya, orang tuaku sudah lama meninggal. Aku lebih suka hidup di sini, jauh dari kota. Tapi, pekerjaanmu apa? Aku bantu bengkel di bawah sana. Hidup sederhana, tapi cukup. Nadira mengangguk. Namun dalam hatinya ada rasa aneh. Cara Reno berbicara, sikapnya, ketenangan dalam setiap geraknya. Semua terasa tidak seperti orang biasa. Ada wibawa tersembunyi. Ada sesuatu di balik kesederhanaannya. Suatu malam, Nadira terbangun karena mimpi buruk. Ia melihat bayangan api, suara tabrakan, lalu dirinya terjebak dalam mobil. Tubuhnya gemetar, napasnya sesak. Reno yang sedang tertidur di kursi langsung terbangun. Nadira, hei, aku di sini. Ia berlari ke sisinya, memegang bahunya. Tenang, itu cuma mimpi. Kau aman di sini. Nadira menatapnya dengan mata penuh air mata. Aku takut. Aku tidak tahu harus kemana. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku sendiri. Reno menatapnya dalam. Kau Nadira Anindya. Itu yang tertulis di identitasmu. Tapi bagiku, kau lebih dari nama itu. Kau seseorang yang berjuang untuk hidupmu sendiri. Kata-kata itu menghantam dada Nadira. Air matanya jatuh deras, dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya menangis dalam pelukan pria asing itu. Pelukan yang anehnya terasa begitu aman. Beberapa minggu kemudian, kondisi Nadira semakin membaik. Ia mulai membantu Reno di rumah, menyapu halaman, menyiapkan teh pagi, dan kadang ikut menemaninya ke bengkel. Hidup sederhana itu, yang mungkin dulu ia pandang remeh, kini terasa menenangkan. Namun di malam hari, ketika Reno sudah tertidur, ia sering merenung di teras. Ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Sebuah kehidupan yang samar, wajah-wajah yang tidak bisa ia ingat, dan suara seseorang yang memanggil namanya dari kejauhan. Aku siapa sebenarnya? Gumamnya lirih. Dan kenapa aku merasa semua ini terlalu tenang untuk jadi nyata? Di balik jendela, Reno memperhatikannya dari jauh. Ia tahu, cepat atau lambat, wanita itu akan mengingat semuanya. Dan ketika itu terjadi, ia harus siap.
Karena saat ingatan itu kembali, dunia mereka berdua tak akan lagi sama. Nadira mulai pulih tapi ingatannya belum sepenuhnya kembali. Hubungannya dengan Reno mulai tumbuh dari rasa iba menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun di balik senyum Reno yang hangat, tersimpan rahasia besar tentang siapa dia sebenarnya. Sudah 2 bulan sejak kecelakaan itu. Nadira kini benar-benar pulih. Luka di pelipisnya tinggal bekas samar. Langkahnya kembali tegap dan sorot matanya seperti dulu lagi. Tajam, penuh keyakinan. Suatu pagi, ia berdiri di depan kaca, mengenakan setelan kerja abu-abu lembut dan sepatu hak tinggi. Di meja kayu kecil rumah Reno, secangkir teh jahe mengepul pelan. "Kau yakin sudah cukup kuat untuk kembali ke Jakarta?" tanya Reno lembut. "Sudah waktunya. Mereka pasti menunggu laporan akhir tahun. Aku tak bisa terus di sini." Reno mengangguk, tapi hatinya bergetar. Ia tahu, begitu wanita itu pergi, hidupnya akan kembali sunyi, seperti sebelum semua ini terjadi. "Terima kasih Reno, untuk segalanya." "Kau tak perlu berterima kasih. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar." Mereka terdiam cukup lama. Ada sesuatu di antara keduanya yang tak terucap, seperti benang halus yang mengikat tapi tak bisa dipegang. Saat mobil jemputan datang, Nadira menatap Reno sekali lagi. "Kalau suatu hari aku bisa membalas semuanya, aku akan melakukannya. Aku tak butuh balasan. Tapi kalau kau ingin, kembalilah ke sini. Bukan karena utang budi, tapi karena kau mau." Kembali ke dunia lama. Jakarta. Bising, penuh cahaya, dan dingin dalam cara yang berbeda. Begitu keluar dari lift kantor Ardana Group, langkah Nadira pun langsung menjadi pusat perhatian. Semua karyawan menatapnya. Beberapa dengan rasa kagum. Sebagian lain dengan bisikan tajam yang tak berusaha disembunyikan. "Itu Bu Nadira. Katanya dia kecelakaan. Kok cepet banget sembuhnya? Mungkin ada yang bantu dia ya, makanya nggak jadi mundur." Bisikan-bisikan itu tajam seperti duri. Namun Nadira menegakkan kepala. Ia sudah terlalu sering menghadapi pandangan seperti itu. Di ruangannya, ia menatap tumpukan berkas di meja. Angka-angka, laporan dan memo menumpuk. Tapi sesuatu terasa salah. File keuangan terakhir sebelum kecelakaan. Ada data yang diubah. Ini tidak mungkin. Siapa yang mengganti nominal ini? Gumamnya sambil memeriksa sistem. Namun saat ia menelusuri lebih jauh, aksesnya tiba-tiba ditolak. Unauthorized. Jantungnya berdegup. Ini bukan kesalahan sistem. Seseorang mencoba menghapus jejak transaksi dan memanfaatkan ketidakhadilannya. 2 hari kemudian, rapat darurat diadakan. Direktur utama, Bima Artawijaya, pria tua dengan senyum manipulatif, duduk di ujung meja. "Nadira," suaranya berat dan dingin. "Kami menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan cabang Banyu Arta. Ada transfer sebesar 4 miliar tanpa bukti transaksi sah. Dan semuanya atas nama kamu." Ruang rapat hening. Nadira menatap layar proyektor yang menampilkan tabel transaksi itu. Benar, semuanya atas namanya. Tapi ia tak pernah membuat transaksi itu. "Pak Bima, ini tidak benar. Saat itu saya masih di rumah sakit." "Kau tak punya bukti. Kami hanya melihat data dan tanda tanganmu. Kalau benar kau sakit, kenapa tanda tangannya ada di sini?" Nadira menatap tanda tangan di layar dan jantungnya seolah berhenti. Itu mirip miliknya, tapi sedikit berbeda. Terlalu rapi, terlalu halus. Seseorang memalsukan data ini,
Atau mungkin kau hanya pura-pura sakit untuk menutupi transaksi ini. Beberapa orang tertawa pelan, sementara Nadira hanya terdiam. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa kecil di ruangan yang dulu jadi panggung kekuasaannya. Sejak itu, masalah datang bertubi-tubi. Laporan klien dibatalkan sepihak. Kontrak penting tiba-tiba gagal dan beberapa staf lama yang dekat dengan Nadira mulai dipindahkan tanpa alasan. Di ruang kerjanya, ia menemukan dokumen pribadinya hilang. Komputer pribadinya error, dan setiap langkahnya terasa diawasi. Ini bukan kebetulan, gumamnya pelan di depan kaca lift. Seseorang ingin aku keluar dari sini. Namun siapa? Rasa curiga itu tumbuh liar. Dan semakin ia mencari, semakin banyak pintu tertutup di depannya. Suatu malam, ia memutuskan untuk menelusuri sendiri. Sendirian di kantor lantai 27, lampu-lampu sudah mati. Hanya sinar layar komputer yang menerangi wajahnya. Ia membuka folder tersembunyi, mengakses backup data dari minggu sebelum kecelakaan. Saat membuka file itu, matanya membesar. Ada nama yang tidak asing di catatan transaksi lama. Reno Adinata Putra. Reno, bisiknya pelan. Tapi itu tidak mungkin. Reno cuma orang bengkel di Banyu Arta? Atau bukan? Malam itu, Nadira duduk di ruang kerjanya sendirian menatap nama Reno Adinata Putra yang muncul berkali-kali di layar. Ia tak tahu harus merasa apa. Terkejut, marah, atau takut. Hujan turun di luar, membasahi jendela tinggi gedung itu, dan di balik kaca, pantulan wajahnya tampak rapuh tapi berani. Siapa kamu sebenarnya, Reno? Di sisi lain kota, seorang pria berdiri di depan jendela besar rumah megah yang tersembunyi di balik perbukitan. Reno, dengan pakaian formal dan wajah yang jauh dari kesederhanaan. Ia menatap langit Jakarta yang gelap dan bergumam. Kau akhirnya menemukan namaku juga, Nadira. Langit Jakarta siang itu mendung. Gedung-gedung menjulang seperti dinding raksasa yang menutup cahaya. Di dalam mobil hitam yang berhenti di depan gedung Ardana Group, seorang pria duduk diam, menatap ke arah logo besar di atas pintu kaca. Pria itu mengenakan jas abu gelap, jam tangan mewah di pergelangan tangannya, rambutnya tertata rapi. Namun tatapan matanya tetap sama, tenang, dalam, dan penuh rahasia. Reno Adinata Putra. Setelah 3 bulan menyembunyikan identitasnya, ia kembali. Bukan sebagai mekanik bengkel di kota kecil, tapi sebagai pewaris tunggal Ardana Group, perusahaan raksasa yang selama ini menutupi keberadaannya dari publik. Reno adalah putra satu-satunya dari almarhum Aditya Ardana, pendiri perusahaan itu. Namun setelah sang ayah meninggal secara misterius 10 tahun lalu, kekuasaan jatuh ke tangan Bima Artawijaya, paman sekaligus mantan tangan kanan ayahnya. Bima dikenal ambisius, manipulatif, dan tega melakukan apapun untuk menjaga posisinya. Ia menyembunyikan keberadaan Reno dari publik, mengatakan bahwa pewaris sah perusahaan itu telah lama meninggal dalam kecelakaan di luar negeri. Padahal Reno hidup, dipaksa menjauh dari semua urusan perusahaan sejak remaja. Tumbuh di kota kecil dengan nama samaran. Ia belajar hidup sederhana, menolak kekayaan yang diwariskan, dan memilih menjadi orang biasa agar bisa menilai dunia tanpa nama besar keluarganya. Namun ketika berita kecelakaan Nadira muncul, sesuatu di dalam dirinya terguncang. Nama Nadira Anindya bukan nama asing. Ayahnya pernah menyebutnya, seorang karyawan muda berbakat yang jujur, yang dulu pernah menolak tawaran suap dari salah satu cabang perusahaan. Seseorang yang dulu melindungi laporan keuangan asli ayahnya tepat sebelum Bima mengambil alih kekuasaan. Dan kini, perempuan itu terluka, nyaris mati di jalan yang sama dengan jalur transportasi milik perusahaan.
Ia tahu, itu bukan kecelakaan biasa. Dalam ingatan yang terikat, di rumah sakit, ketika pertama kali melihat wajah Nadira, Reno langsung mengenalinya. Bukan dari berita, tapi dari foto-foto lama di ruang kerja ayahnya. Wajah yang sama dengan mata penuh keberanian. Ia tahu siapa dia, tapi Nadira tidak tahu siapa dia. Maka ia memilih diam, menyembunyikan nama Adinata dari belakang namanya, membiarkan Nadira mengenalnya hanya sebagai pria bengkel sederhana. Namun ketika Nadira kembali ke perusahaan dan menjadi sasaran fitnah, Reno tak bisa diam lagi. Ia harus kembali ke dunia yang telah menghancurkan keluarganya. Dunia yang kini perlahan menghancurkan Nadira juga. Hari itu, ruang rapat pusat Ardana Group penuh sesak. Seluruh direktur direksi dipanggil. Kursi utama yang selama ini ditempati Bima kosong. Hanya satu orang yang benar-benar kehilangan kata, Nadira. Ia berdiri perlahan, matanya membesar. Reno, suaranya hampir bergetar. Kau pewaris Ardana? Reno menatapnya lama. Aku ingin mengatakan kebenaran itu sejak lama, tapi saat itu kau masih berjuang untuk hidupmu. Nadira menatapnya tak percaya. Wajah pria yang dulu menyiapkan teh jahe untuknya, kini berdiri gagah sebagai pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Emosi di dadanya bercampur, marah, bingung, dan entah mengapa sedikit rindu. Kau menyembunyikannya dariku, karena aku tidak ingin kau melihatku seperti yang lain melihatku. Aku ingin kau mengenalku tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa harta. Namun kebersamaan itu tak bertahan lama. Bima muncul dengan ekspresi marah namun penuh percaya diri. Ia menatap Reno dengan sinis. Kau memang seperti ayahmu, naif. Tapi kali ini Reno, permainan belum selesai. Malamnya Nadira duduk di balkon apartemennya, menatap hujan. Kata-kata Reno masih teringang di kepala. Ia marah karena dibohongi, namun di sisi lain, ia tahu, tanpa Reno ia sudah hancur. Teleponnya berdering, nomor tak dikenal. Nadira, suaranya berat, tenang, suara yang ia kenal. Aku akan menyelesaikan ini. Tapi setelah semuanya berakhir, aku ingin kau tahu satu hal. Apa itu? Aku menolongmu bukan karena rasa bersalah. Aku menolongmu karena aku mencintaimu sejak malam itu. Hening. Hujan di luar jendela berubah menjadi tangisan lembut malam. Nadira menggenggam ponselnya erat, tak tahu harus menjawab apa. Reno, namun sambungan sudah terputus. Rahasia Reno akhirnya terungkap. Ia bukan hanya pria sederhana yang menolong Nadira. Ia pewaris sah perusahaan dan satu-satunya orang yang bisa membuktikan kebenaran di balik fitnah yang hampir menghancurkan Nadira. Namun kini, permainan kekuasaan baru mulai dan perasaan antara keduanya menjadi semakin rumit. Hari-hari setelah tuduhan itu seperti mimpi buruk bagi Nadira. Meski semua bukti akhirnya mengarah pada kecurangan divisi lain, bayang-bayang fitnah belum sepenuhnya hilang. Orang-orang masih berbisik di belakangnya. Dan setiap kali ia melangkah di koridor kantor, rasanya seperti melewati lautan tatapan curiga. Namun di tengah semua itu, Reno selalu ada. Ia tak lagi hanya menjadi sosok samar yang muncul sesekali. Kini ia menjadi seseorang yang benar-benar hadir. Suatu sore, setelah rapat mendadak tentang laporan keuangan yang kembali bermasalah, Nadira hampir tak mampu menahan air matanya. Ia keluar dari ruang meeting dengan langkah gontai, menuju balkon kantor di lantai atas. Angin sore berhembus, membawa sedikit rasa dingin yang menenangkan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Masih belum makan siang ya? Suara itu lembut. Suara yang kini mulai akrab di telinganya. Nadira menoleh. Reno berdiri di sana masih dengan kemeja sederhana. Tetapi sorot matanya penuh ketenangan. Ia membawa 2 gelas kopi. Aku rasa kamu butuh ini, ujarnya menyodorkan 1 gelas. Nadira tersenyum tipis. Kamu seperti selalu tahu kapan aku butuh bantuan. Reno menatap langit senja. Mungkin karena aku tahu rasanya berjuang sendirian di tempat yang tidak mempercayaimu. Kalimat itu menggantung lama. Nadira menatapnya, seolah ingin menanyakan sesuatu, tapi ia menahan diri. Beberapa hari kemudian keadaan makin rumit. Proyek besar perusahaan tiba-tiba dibatalkan klien karena alasan internal. Semua mata kembali tertuju pada Nadira.
Bahkan Direktur Keuangan Pak Bram terang-terangan menyalahkannya di depan semua orang. "Apa kamu sadar berapa kerugian yang kamu sebabkan, Nadira?" bentaknya dalam rapat. "Saya sudah kirim laporan klarifikasi semalam, Pak. Semua keputusan sudah sesuai prosedur." "Prosedur apa? Kamu pikir dengan wajah cantikmu bisa menutupi kesalahan besar ini?" Ruang rapat hening. Nadira menunduk, menahan air mata. Hanya Reno yang berdiri. "Cukup, Pak Bram. Jika Anda menuduh seseorang tanpa bukti, itu bukan lagi profesional, tapi pelecehan." Semua menatap Reno. Nadira bahkan terpaku. Tidak percaya pria itu berani menantang atasannya. Rapat pun bubar dengan ketegangan. Setelahnya Nadira mencoba menghampiri Reno di parkiran. "Kamu tidak seharusnya membelaku tadi," katanya pelan. "Sekarang kamu bisa kena masalah juga." Reno menatapnya dengan tenang. "Kalau masalahnya karena aku membela yang benar, biar aku yang tanggung." Nadira terdiam. Hatinya berdebar aneh, antara kagum dan takut kehilangan kendali atas perasaannya sendiri. Hari-hari berikutnya membawa mereka makin dekat. Reno mulai sering datang ke kantor dengan alasan membantu menyelidiki sistem keamanan data. Tapi di sela-sela itu, ia selalu menyempatkan waktu menemaninya makan atau sekedar duduk di ruang kerjanya yang berantakan dengan tumpukan berkas. Malam-malam panjang pun datang. Mereka bekerja lembur bersama, mencari bukti siapa yang benar-benar berada di balik sabotase sistem. Kadang Nadira tertidur di depan laptop, dan Reno menutupinya dengan jaket. Di tengah kesibukan ada momen-momen kecil yang tanpa disadari mengubah segalanya. Ketika tangan mereka bersentuhan saat mengambil berkas yang sama. Ketika Nadira tertawa karena candaan kecil Reno. Ketika mata mereka saling bertemu terlalu lama. Hingga pada suatu malam, setelah mereka menemukan data penting yang bisa membalikan tuduhan, Reno berkata pelan, "Aku akan pastikan mereka tak bisa menjatuhkanmu lagi." Nadira menatapnya. "Kenapa kamu selalu begitu peduli padaku, Reno?" Ia terdiam, lalu tersenyum samar. "Mungkin karena kamu satu-satunya orang yang melihatku apa adanya, bukan dari siapa aku." Nadira tidak sepenuhnya mengerti maksudnya. Tapi di balik kata-kata itu ada sesuatu yang jujur, sesuatu yang mulai menyentuh hatinya. Namun semakin mereka dekat, semakin banyak orang yang memperhatikan. Desas-desus mulai beredar bahwa Nadira punya hubungan spesial dengan konsultan yang baru datang itu. Beberapa rekan sengaja menyebarkan foto mereka di kafe saat lembur malam. Pak Bram kembali memanfaatkan situasi itu. "Sekarang aku tahu kenapa semua data proyek bocor keluar, karena orang dalam kita sibuk berdua." Fitnah itu membuat Nadira kembali terpukul. Ia ingin marah, tapi juga takut kehilangan kepercayaan kantor sepenuhnya. Reno menatapnya dalam, lalu berkata, "Biarkan aku yang urus semua ini. Aku sudah terlalu lama diam." Malam itu Reno pergi ke gedung pusat, tempat dewan direksi berkantor. Dan ia menemui salah satu anggota dewan senior yang mengenalnya dengan baik. Dan untuk pertama kalinya, ia memperkenalkan dirinya bukan sebagai konsultan biasa, tapi sebagai Reno Wirantara. Satu-satunya warisan perusahaan Wirantara Group, induk perusahaan tempat Nadira bekerja. Dan sejak malam itu, arah hidup mereka berdua berubah sepenuhnya. Malam itu turun hujan deras di Jakarta. Langit seperti memantulkan kegelisahan yang tersimpan lama. Nadira menatap layar laptop di ruang kerjanya, menunggu pesan dari Reno yang sejak tadi sore tak muncul. Padahal biasanya, sekedar pesan jangan lupa makan pun selalu datang tepat waktu. Tapi malam ini, tidak ada apa-apa. Sunyi. Ponselnya bergetar pelan, sebuah pesan masuk. "Bisa ketemu sebentar? Aku ingin bicara." Tempat biasa. Tanpa banyak pikir, Nadira langsung beranjak. Ia bahkan tak sempat mengambil payung, hanya mengenakan jaket tipis dan menembus gerimis menuju kafe kecil di sudut kota, tempat mereka sering menghabiskan malam lembur dengan secangkir kopi dan tumpukan berkas. Saat tiba, Reno sudah duduk di sudut ruangan, menatap keluar jendela. Wajahnya tampak lebih tenang dari biasanya. Tapi mata itu menyimpan sesuatu yang berat, seperti seseorang yang siap kehilangan. Nadira mendekat. "Kamu kenapa? Dari tadi aku..."
Duduk dulu Nadira. Nada suaranya lembut tapi tegas. Ia menurut. Jantungnya mulai berdetak tak karuan. Reno menarik napas panjang. Ada hal yang seharusnya sudah kukatakan sejak lama. Ia menatapnya lekat. Aku bukan siapa yang kamu kira. Nadira mengerutkan kening. Apa maksudmu? Namaku Reno Wirantara. Ia berhenti sejenak. Aku anak tunggal dari keluarga pemilik Wirantara Group, perusahaan tempat kamu bekerja sekarang. Seketika dunia Nadira seperti berhenti berputar. Suara hujan di luar terdengar semakin keras, menggantikan keheningan yang tiba-tiba menusuk. Kata-kata itu berulang di kepalanya. Pemilik perusahaan tempat kamu bekerja. Nadira tertawa kecil, getir. Jadi semua ini, kamu datang ke perusahaan, jadi konsultan, semua karena aku. Tidak, aku datang karena ingin tahu siapa yang berani memainkan nama keluarga aku di balik semua masalah keuangan itu. Tapi ketika aku melihat kamu berjuang sendirian melawan tuduhan yang bahkan bukan salahmu, aku tidak bisa diam. Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Nadira menatapnya tajam. Air mata mulai menggenang. Dan kamu pikir aku akan baik-baik saja mengetahui semua ini setelah kamu menyembunyikannya begitu lama? Aku ingin jujur sejak awal. Suaranya bergetar. Tapi setiap kali aku melihat kamu bekerja keras tanpa tahu siapa aku justru takut. Takut kamu akan berupar begitu tahu kebenarannya. Aku ingin kamu mengenalku bukan sebagai pewaris, tapi sebagai seseorang yang peduli padamu, karena aku sungguh mencintaimu, Nadira. Hening. Hanya detak jam di dinding yang terdengar. Nadira menunduk, berusaha menahan air mata. Kamu tahu, selama ini aku berjuang sendirian di tempat itu, mencoba bertahan dengan nama baikku. Dan satu-satunya orang yang aku percaya, ternyata juga menyembunyikan sesuatu. Reno menatapnya, mata redup. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Tapi kamu tetap melakukannya. Nadira berdiri, suaranya lirih namun tegas. Aku butuh waktu, Reno. Aku tidak tahu harus mempercayaimu atau tidak sekarang. Ia berjalan keluar meninggalkan kafe dalam derasnya hujan. Reno hanya bisa diam menatap punggung wanita yang kini menjauh darinya. Satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi dingin. Nadira jarang masuk kantor. Memilih bekerja dari rumah. Reno mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi semua pesannya hanya dibaca, tanpa balasan. Sementara itu di balik layar, konflik di perusahaan makin parah. Pat Bram dan beberapa pihak lain ternyata bekerja sama dengan kompetitor untuk menjatuhkan divisi yang dipimpin Nadira. Dan tanpa kehadiran Reno, semua bukti mulai mereka hapus. Sampai suatu malam Reno menerima laporan dari staf kepercayaannya bahwa akan ada rapat darurat besok hari. Rencana pemecatan Nadira sudah disiapkan. Tanpa pikir panjang, ia pergi ke rumah Nadira. Hujan kembali turun malam itu. Ia mengetuk pintu berkali-kali, hingga akhirnya pintu terbuka. Nadira berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya sembab. "Kenapa kamu datang?" tanyanya pelan. "Karena besok mereka akan menjatuhkanmu. Aku tidak bisa diam." Nadira tertawa pahit. Mungkin memang itu yang terbaik. Setidaknya aku tidak perlu melihat wajah orang-orang yang menusuk dari belakang. Reno maju selangkah. Suaranya bergetar. Aku tidak akan biarkan kamu kalah begitu saja. Aku sudah kumpulkan semua bukti. Tapi aku butuh kamu di sana, Nadira. Mereka harus tahu siapa yang sebenarnya bersalah. Nadira menatapnya lama. Ada amarah, kecewa, tapi juga sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan. Rasa yang sama yang dulu membuatnya percaya pada pria itu. Akhirnya ia menghela nafas. Baiklah, besok aku akan datang. Reno menatapnya lega. Terima kasih. Dan untuk pertama kalinya setelah lama berjarak, mereka saling menatap tanpa kata. Antara mereka ada luka yang belum sembuh, tapi juga ada janji yang mulai tumbuh lagi.
dalam diam di antara hujan yang tak kunjung reda. Pagi itu, gedung pusat Wirantara Group terasa berbeda. Langit mendung menggantung, seolah menandai sesuatu yang besar akan terjadi. Ruang rapat utama sudah penuh. Direksi, kepala divisi, dan beberapa pejabat penting perusahaan berkumpul membicarakan satu hal: pemecatan Nadira Anindya. Di ujung ruangan, Nadira duduk diam. Wajahnya tenang, tapi jemarinya bergetar di bawah meja. Ini adalah hari yang bisa mengubah segalanya. Bukan hanya pekerjaannya, tapi juga harga dirinya. Sementara itu, Reno duduk tak jauh di sisi lain meja. Kali ini tanpa menyembunyikan siapa dirinya. Jas hitam yang dikenakannya berbeda dari hari-hari biasanya. Ada aura tegas dan berwibawa yang membuat semua mata tertuju padanya. Ketika rapat dimulai, suara Pak Bram langsung mendominasi ruangan. Dengan segala hormat, saya rasa sudah cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Ibu Nadira telah lalai dan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Saya dan beberapa anggota dewan lainnya sepakat agar beliau segera diberhentikan. Beberapa orang mengangguk. Yang lain diam, menunduk, tak berani bersuara. Nadira mengangkat wajahnya perlahan. Saya tidak pernah melakukan apa yang Anda tuduhkan, Pak Bram. Semua data transaksi bisa dibuktikan. Cukup, Nadira, potong Pak Bram dengan nada tinggi. Semua orang tahu kamu dekat dengan salah satu konsultan luar. Jangan kira hubungan pribadi itu bisa jadi alasan untuk menutupi kesalahan profesionalmu. Desisan pelan terdengar di sekitar meja. Nadira menahan napas, tapi matanya tetap menatap lurus ke arah lawannya. Reno yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Saya rasa pernyataan terakhir Pak Bram sudah keluar dari batas profesionalitas. Pak Bram memutar tubuhnya, menatap Reno dengan tatapan sinis. Dan kamu siapa? Seorang konsultan luar yang tiba-tiba ikut campur urusan direksi. Reno tersenyum tipis. Tidak persis begitu, katanya pelan. Ia berdiri, menarik jasnya sedikit, lalu mengeluarkan sebuah kartu identitas perusahaan, bukan dari divisi biasa, melainkan dari Dewan Eksekutif Wirantara Group. Ruang rapat langsung hening. Saya Reno Wirantara, katanya tegas. Anak tunggal mendiang Bapak Dharma Wirantara. Mulai hari ini, saya mengambil alih tanggung jawab operasional perusahaan. Semua wajah membeku. Bahkan Pak Bram gak kehilangan kata. Anda pewaris keluarga Wirantara? Reno menatapnya dingin. Benar, dan saya sudah cukup lama menyelidiki siapa yang bermain di balik laporan keuangan palsu yang membuat nama perusahaan ini rusak. Ia menekan tombol di laptopnya. Layar besar di ruang rapat menampilkan rangkaian bukti transaksi. Aliran dana rahasia yang masuk ke rekening pribadi atas nama Bram Santosa. Gas terdengar dari berbagai sudut ruangan. Wajah Pak Bram memucat, tangannya bergemetar. Ini tidak benar. Data itu bisa dimanipulasi. Reno melangkah maju. Bisa, tapi tidak jika datanya berasal langsung dari sistem internal perusahaan disertai tanda tangan digital Anda sendiri. Pak Bram terdiam, tak lagi bisa mengelak. Nadira menatap layar itu dengan mata berkaca-kaca, antara lega dan tak percaya. Selama ini semua yang menuduhnya ternyata justru pelaku yang sesungguhnya. Reno melanjutkan dengan suara tenang namun menusuk. Saya menyamar sebagai konsultan agar tahu seperti apa sebenarnya orang-orang di dalam perusahaan ini. Dan saya menemukan satu hal penting, bahwa orang yang paling bekerja keras, paling tulus menjaga nama baik perusahaan ini, justru wanita yang kalian fitnah tanpa dasar. Ia menatap Nadira. Pandangan itu lembut, tapi juga penuh penyesalan. Dan saya berhutang maaf yang besar padamu, Nadira, karena tidak jujur sejak awal. Nadira hanya bisa menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Reno kemudian menatap seluruh ruangan. Mulai hari ini, semua yang terlibat dalam kasus korupsi ini akan diproses hukum.
Dan saya ingin semua tahu, Nadira Anindya tidak bersalah. Tepuk tangan pelan terdengar dimulai dari satu orang, lalu menyebar ke seluruh ruangan. Tapi Nadira hanya diam, menatap meja sementara air matanya menetes di atas dokumen yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Setelah rapat selesai, Nadira berjalan keluar sendirian. Ia berhenti di depan jendela besar yang menghadap ke taman belakang gedung. Langit mulai cerah meski masih menyisakan awan kelabu. Reno menghampirinya dari belakang, berdiri di sampingnya tanpa berkata apa-apa. "Boleh, aku ajak kamu ke tempat yang dulu," kata Reno pelan. Nada suaranya sama seperti dulu, hangat tapi penuh makna. Nadira menatapnya lama, kemudian tersenyum tipis. "Baiklah, tapi kali ini jangan ada lagi rahasia." Reno tersenyum. "Kali ini hanya kebenaran dan aku sendiri." Mobil itu pun melaju perlahan, meninggalkan gedung tinggi dan segala bayang-bayang masa lalu di belakang mereka. Namun di hati keduanya, perjalanan baru sedang dimulai. Perjalanan antara dua dunia yang akhirnya menemukan titik temu. Beberapa bulan berlalu, sejak kasus di perusahaan berakhir. Nama Nadira Anindya kini dikenal sebagai sosok wanita tangguh yang berhasil membersihkan namanya sendiri, bahkan menyelamatkan reputasi perusahaan. Tapi, di balik itu semua, kehidupan pribadinya sedang diuji, lebih berat dari apapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Sejak malam di mana Reno menjemputnya kembali, mereka mulai sering bertemu. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Reno memperkenalkannya pada hidup barunya. Dunia yang jauh dari kesederhanaan rumah kecil tempat ia dulu merawat Nadira. Dunia dengan gedung tinggi, rapat formal, dan keluarga yang dijaga ketat oleh nama besar Wirantara. Tapi disitulah masalah mulai tumbuh. Hari itu, Reno mengundang Nadira ke rumah keluarganya. Sebuah rumah megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Bangunan tua bergaya kolonial yang berdiri dengan anggun, tapi juga terasa dingin dan kaku. Nadira datang mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Rambutnya disanggul rapi. Ia tampak gugup, tapi matanya berusaha menampilkan ketenangan. Reno menggenggam tangannya lembut sebelum mereka masuk. "Tenang saja, aku di sini," katanya meyakinkan. Tapi begitu mereka melewati pintu besar itu, suasana berubah. Di ruang tamu yang megah, Ibu Renata Wirantara, Ibu Reno, sudah menunggu. Wanita anggun berusia 50-an itu menatap Nadira dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya tajam, penuh penilaian. Reno memperkenalkan. "Bu, ini Nadira, wanita yang selama ini aku ceritakan." Renata tersenyum tipis, tapi matanya tetap dingin. "Oh, jadi ini wanita yang membuat anakku berhenti dari semua urusan keluarga dan sibuk dengan perusahaan cabang itu." Nadira menunduk sopan. "Senang bertemu dengan ibu." Namun ucapan Renata berikutnya membuat udara di ruangan itu menegang. "Reno, boleh ibu bicara jujur? Wanita seperti ini tidak pantas untuk keluarga kita." Nadira terdiam. Reno sontak menatap ibunya tajam. "Bu, tolong. Aku tahu siapa dia. Wanita yang sempat dituduh korupsi, yang jadi bahan berita kantor. Kamu pikir orang-orang di dewan tidak tahu masa lalunya?" Suasana membeku. Reno berdiri dari duduknya. "Semua tuduhan itu sudah terbukti salah, Bu. Nadira difitnah." "Tapi tetap saja, Reno, dunia kita berbeda." Renata memandang Nadira lagi, kini dengan nada setengah iba. "Kamu gadis pintar, aku tahu. Tapi percayalah, hidup di keluarga ini bukan seperti bekerja di perusahaan. Nama kami bukan sekedar nama. Ini tentang warisan, reputasi, dan kelas sosial." Air mata Nadira menahan diri untuk tidak jatuh. Ia menatap Reno,
seolah ingin mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi beban. Tapi Reno lebih dulu bicara. Bu, kalau cinta masih harus diukur dengan kelas dan status, maka tidak ada cinta yang benar-benar murni. Renata menghela napas panjang. Aku hanya ingin melindungimu dari keputusan yang akan kamu sesali nanti. Reno menatap ibunya dengan mata berkaca. Satu-satunya penyesalan dalam hidupku adalah ketika aku hampir menghilangkan dia. Pertemuan itu berakhir tanpa kata perpisahan. Nadira keluar dari rumah dengan dada berat, sementara Reno mencoba menenangkannya di halaman. Aku minta maaf. Aku tahu, ini tidak mudah. Nadira tersenyum pahit. Aku tidak marah pada ibumu, Reno. Aku mengerti. Aku bukan bagian dari dunia kalian. Jangan bilang begitu. Reno, Nadira menatapnya dalam. Kamu anak satu-satunya. Kamu punya tanggung jawab besar. Aku tidak mau menjadi alasan keluargamu berpecah. Reno menggenggam tangannya erat. Kamu tidak akan jadi alasan apapun. Kamu justru alasanku untuk berjuang. Nadira tidak menjawab. Hatinya ingin percaya, tapi logika tahu. Cinta mereka akan terus diuji. Beberapa minggu kemudian ujian itu datang lebih keras. Media mulai mencium hubungan mereka. Foto-foto mereka diambil diam-diam dan menyebar di portal bisnis. Judul-judul seperti skandal cinta pewaris Wirantara Group dengan mantan tersangka korupsi menghiasi halaman depan. Rapat darurat diadakan oleh Dewan Keluarga. Reno dipanggil, dihadapkan pada para senior keluarga besar Wirantara. Salah satu paman menatapnya tajam. Reno, hubunganmu itu sudah mempengaruhi citra keluarga. Jika kamu tidak segera mengakhiri semuanya, maka jabatanmu di perusahaan pusat akan kami bekukan. Reno menatap mereka semua, lalu berkata dengan suara mantap. Kalau harus memilih antara jabatan dan wanita yang kucintai, aku akan memilih dia. Karena aku bisa membangun lagi semuanya dari awal, tapi aku tidak bisa menemukan lagi seseorang seperti Nadira. Ruangan itu sunyi. Hanya suara napas berat yang terdengar. Malamnya, Reno datang ke apartemen Nadira. Hujan turun lagi, seperti malam-malam penting sebelumnya. Ia berdiri di depan pintu, basah kuyup. Begitu pintu terbuka, Nadira langsung menatapnya dengan cemas. Kamu kenapa begini? Reno hanya berkata pelan. Aku kehilangan semuanya hari ini. Jabatan, kepercayaan keluarga. Tapi aku tidak peduli. Asal jangan kamu juga pergi. Nadira menatapnya lama. Air matanya jatuh begitu saja. Ia mendekat, memeluk Reno erat. Aku tidak pernah pergi, Reno. Tapi aku juga tidak mau kamu kehilangan segalanya karena aku. Reno membalas pelukannya. Yang kupunya sekarang cuma kamu. Dan itu cukup. Mereka berdua diam dalam pelukan yang lama. Di tengah hujan, di antara luka dan ketakutan, tapi juga di antara cinta yang mulai tumbuh lebih kuat dari segalanya. Namun dunia belum berhenti uji mereka. Karena di balik semua badai itu, seseorang dari keluarga Reno diam-diam berencana untuk memisahkan mereka dengan cara apapun. Dan rencana itu baru saja mulai. Hari-hari Nadira dan Reno berjalan di antara dua dunia. Dunia yang ingin menjatuhkan mereka dan dunia kecil yang mereka ciptakan sendiri di mana cinta terasa cukup untuk bertahan hidup. Namun cinta saja tak pernah cukup untuk melawan rencana orang-orang yang berkuasa. Pagi itu, Reno baru saja berangkat keluar kota untuk menghadiri pertemuan bisnis pribadi, usahanya sendiri yang baru ia mulai sejak meninggalkan perusahaan keluarga. Sebelum berangkat, ia mencium kening Nadira dan berkata, "Aku cuma 2 hari, jangan kerja terlalu keras ya." Nadira tersenyum, meski hatinya sedikit khawatir. "Hati-hati di jalan." Begitu Reno pergi, Nadira kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Ia kini menjadi konsultan independen,
masih di bidang keuangan, mencoba membangun nama dari bawah lagi. Tapi ia tidak tahu, di luar sana ada seseorang yang mengawasinya. Sejak hari itu. Sore harinya, seorang wanita datang ke kantornya. Elegan, dengan pakaian rapi dan senyum ramah. "Maaf, saya ingin bertemu Bu Nadira Anindya. Saya klien baru, ingin konsultasi soal proyek investasi." Nadira menyambut sopan. "Silakan duduk, saya Nadira." Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Clara Wirantara, sepupu Reno. Nadira terkejut sesaat tapi tetap menjaga sikap. "Oh, keluarga Reno?" Clara tersenyum manis. "Iya, saya dengar banyak tentang kamu, makanya saya ingin bertemu langsung." Sepanjang pertemuan, Clara bersikap ramah, terlalu ramah bahkan. Ia memuji kemampuan Nadira, menawarkan kerjasama besar, lalu mengundangnya makan malam untuk membicarakan detail proyek lebih lanjut. Nadira sempat ragu, tapi Clara berkata, "Reno juga tahu kok aku akan kerjasama denganmu, dia pasti senang kamu punya proyek besar lagi." Dengan keyakinan itu, Nadira akhirnya setuju. Malam itu mereka bertemu di sebuah restoran mewah di hotel ternama. Namun yang Nadira tidak tahu, seseorang diam-diam memotret dari kejauhan. Seseorang yang disuruh langsung oleh Ibu Reno. Clara memainkan perannya dengan sempurna. Ia tertawa lembut, sesekali menyentuh tangan Nadira untuk memberi kesan akrab. Di sisi lain, kamera tersembunyi menangkap momen itu dalam berbagai sudut. Ketika Nadira ke toilet, Clara mengirim pesan ke seseorang. "Dapat semua foto? Besok bisa langsung sebar ke media gosip bisnis." Keesokan harinya, berita itu meledak. Nadira Anindya terlibat proyek gelap bersama keluarga Wirantara. Benarkah ini alasan Reno pergi? Foto-foto mereka tersebar di mana-mana. Dalam satu foto, Clara tampak seolah sedang menggenggam tangan Nadira dan angle-nya membuatnya tampak intim. Komentar netizen kejam, media menghujat, bahkan teman-teman lama Nadira menjauh. Telepon dari Reno belum masuk. Ia masih di luar kota dan semua ini terjadi begitu cepat. Sore hari Reno akhirnya kembali. Ia masuk ke apartemen dengan wajah tegang, membawa koran dan ponselnya. "Nadira, apa ini?" Nadira menatapnya dengan mata berkaca. "Reno, itu semua salah paham. Aku cuma makan malam bisnis dengan Clara. Dia yang..." "Clara? Clara sepupuku?" "Iya, dia datang ke kantorku katanya kamu tahu." Reno menatapnya lama, mencoba memahami. Tapi luka di dalam dirinya terasa nyata. Karena ia tahu keluarganya sanggup melakukan apa saja. "Jadi mereka menjebakmu," gumamnya pelan. Nadira mendekat, memegang tangannya. "Aku tidak peduli apa yang mereka lakukan, Reno, tapi aku lelah jadi korban. Aku ingin berhenti lari dari semuanya." Reno menatapnya dengan penuh emosi. "Kita nggak akan lari lagi, Dir. Kali ini kita lawan." Beberapa hari kemudian, Reno mengadakan konferensi pers pribadi. Dengan nada tenang tapi tegas, ia menjelaskan semua kebenaran. Ia membela Nadira di depan media, menunjukkan bukti bahwa Clara dan ibunya telah memanipulasi situasi. Kebenaran akhirnya keluar. Nama Nadira perlahan bersih kembali, tapi hubungan Reno dan keluarganya kini benar-benar hancur. Renata bahkan menemuinya terakhir kali, di taman keluarga tempat Reno biasa bermain waktu kecil. "Kamu benar-benar memilih dia, Reno?" tanyanya lirih. Reno menjawab dengan tanpa ragu. "Iya, Bu, karena dia satu-satunya yang tidak pernah mengkhianatiku." Renata menatap anaknya lama, lalu berbalik tanpa kata. Malam itu Nadira duduk di balkon apartemen, memandangi langit Jakarta. Reno datang dari belakang membawa 2 cangkir teh. "Aku kehilangan keluarga, tapi aku merasa, entah kenapa untuk pertama kalinya dalam hidup, aku bebas," kata Reno dengan senyum lelah. Nadira menatapnya dengan lembut. "Kamu ndak kehilangan siapapun, Ren. Kamu cuma memilih siapa yang benar-benar ada buat kamu." Reno menatapnya, lalu menggenggam tangannya. "Kalau nanti semua ini berakhir, kamu mau ikut aku, tinggal di luar kota, hidup baru, tanpa nama besar, tanpa masa lalu?" Nadira tersenyum, air mata jatuh perlahan. "Kalau bersamamu aku mau kemanapun, Ren." Namun bahkan saat mereka berjanji memulai hidup baru, ada seseorang yang mengamati dari jauh. Menatap mereka melalui layar laptop dengan senyum tipis di wajahnya. Clara, dan di tangannya masih ada satu file, bukti terakhir yang bisa menghancurkan Nadira. Sudah seminggu berlalu sejak Reno dan Nadira membersihkan nama mereka di hadapan publik. Media mulai tenang, proyek kerja Nadira kembali berjalan, dan Reno memutuskan untuk sementara waktu meninggalkan bisnis keluarganya. Mereka berdua mencoba hidup sederhana, sarapan di teras, bekerja dari rumah,
dan tertawa di sela-sela kelelahan. Namun di balik ketenangan itu, badai sedang disiapkan. Clara duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop dengan wajah dingin. Di sana terdapat sebuah file video lama, rekaman CCTV dari 5 tahun lalu. Dalam video itu, terlihat seorang wanita keluar dari ruang keuangan sambil membawa tas besar. Di layar, tulisan waktu menunjukkan tahun yang sama dengan kasus penggelapan dana yang dulu hampir menghancurkan perusahaan tempat Nadira bekerja sebelum pindah ke perusahaan Reno. Dan wanita itu tampak seperti Nadira Anindya. Clara tersenyum miring. Akhirnya aku temukan celahnya. Dia tahu rekaman itu sudah pernah ditutup karena kurang bukti. Tapi bagi publik, potongan video ini bisa jadi amunisi sempurna untuk menghancurkan reputasi Nadira dan memisahkan Reno darinya. Malam itu, Nadira sedang memasak makan malam ketika Reno mendapat pesan di ponselnya. Nomor tak dikenal. Kamu yakin ingin hidup dengan seseorang yang tidak jujur padamu? Lihat ini. Sebuah video dikirim. Reno memutar dan dunia seolah berhenti. Dia menatap layar dengan dahi berkerut, jantung berdebar. Ini Nadira, suaranya tercekat. Di video itu, Nadira atau seseorang yang sangat mirip dengannya keluar dari ruang keuangan dengan wajah gugup. Tidak ada suara, hanya bayangan, tapi cukup untuk menimbulkan keraguan. Saat Nadira memanggilnya makan malam, Reno tidak langsung menjawab. Dia duduk diam di ruang tamu, memandangi layar ponsel. Nadira, aku cuma mau nanya satu hal. Kenapa, Ren? 5 tahun lalu, di perusahaan lamamu, kasus penggelapan dana itu. Kamu tahu sesuatu tentang itu? Wajah Nadira langsung menegang. Dia tak menyangka Reno akan menyinggung itu lagi. Kenapa kamu tanya itu? Reno menunjukkan ponselnya. Ini, seseorang kirim video ini padaku. Begitu melihat video itu, Nadira membeku. Wajahnya pucat, air matanya hampir tumpah. Reno, itu nggak seperti yang kamu pikirkan. Reno menatapnya penuh kebingungan. Tolong jelaskan, Dir. Aku ingin percaya padamu, tapi aku butuh tahu semuanya. Nadira akhirnya duduk, tangannya gemetar. Itu memang aku, tapi bukan seperti yang terlihat. Dia menarik nafas dalam, suaranya lirih namun bergetar. Waktu itu aku masih junior, aku dipaksa oleh atasan untuk membawa tas berisi dokumen keluar kantor malam-malam. Aku nggak tahu kalau di dalamnya ternyata uang perusahaan yang digelapkan. Besok paginya, kasus itu meledak, dan aku jadi kambing hitam. Air matanya jatuh. Aku coba jelaskan, tapi nggak ada yang mau dengar. Aku dipecat, diancam, bahkan hampir dipenjara. Sejak itu aku pindah kerja, mengganti semua yang bisa kutinggalkan. Reno menatapnya lama, tak sanggup bicara. Dia tahu Nadira bukan orang seperti itu, tapi video itu, cerita itu, semuanya bercampur menjadi rasa sakit dan ketidakpastian. Kenapa kamu gak pernah cerita dari awal? Suaranya serak. Karena aku takut, kamu akan memandangku sama seperti semua orang dulu. Aku gak mau kehilangan kamu juga. Malam itu mereka tidak bicara lagi. Reno duduk di ruang tamu hingga larut malam, sementara Nadira menangis diam-diam di kamar. Keduanya tenggelam dalam ketakutan, kehilangan satu sama lain karena masa lalu yang tak bisa dihapus. Keesokan harinya, Clara memanfaatkan celah itu. Dia menyebarkan potongan video ke media gosip, menulis narasi seolah Nadira adalah pelaku sebenarnya yang dulu kabur dari kasus besar. Berita itu meledak lebih besar dari sebelumnya. Bahkan nama Reno ikut terseret karena melindungi buruan lama. Para investor menarik diri. Reputasi Reno runtuh dalam semalam. Di tengah kekacauan itu, Reno mencoba menelpon Nadira tapi dia tak bisa dihubungi.
Rumahnya kosong, ponselnya mati. Reno panik hingga akhirnya menemukan surat kecil di meja makan. Aku nggak akan biarkan hidupmu jatuh karena aku. Maaf, friend, aku harus pergi. Aku cuma ingin kamu bahagia, bahkan kalau itu bukan bersamaku. Reno berlari keluar rumah di tengah hujan deras, mencoba mencari kemana Nadira pergi. Dia menelpon semua orang yang mungkin tahu, tak ada hasil. Namun saat dia kembali ke mobilnya, sebuah pesan masuk. Kalau ingin tahu di mana Nadira, datang ke gedung lama tempat kamu pertama kali menemuinya. Reno menatap layar itu dengan mata membara. Dia tahu itu dari Clara. Dan dia tahu malam itu akan menjadi titik di mana semuanya terungkap. Hujan turun deras malam itu, membasahi seluruh kota, seperti menghapus dosa-dosa lama yang tak ingin diingat. Reno menyetir tanpa arah, hanya mengikuti insting dan pesan singkat di ponselnya. Tempat itu, gedung tua di pinggir kota, tempat pertama kali ia melihat Nadira tak sadarkan diri di tepi jalan setelah kecelakaan. Tempat awal pertemuan mereka. Dan malam ini, tempat itu akan menjadi saksi kebenaran yang selama ini tersembunyi. Lampu gedung berkelap-kelip lemah, seperti hampir padam. Reno turun dari mobil, tubuhnya basah kuyup. Di dalam gedung, ia mendengar langkah kaki. Lalu suara lembut yang pernah sangat ia kenal. "Nadira!" serunya. Suaranya menggema. Nadira berdiri di ujung ruangan, dengan wajah lelah dan mata sembab. Ia menatap Reno dengan campuran rindu dan takut. "Kamu gak seharusnya datang ke sini, Ren. Aku gak akan biarin kamu hadapi semua ini sendirian." Namun sebelum ia sempat menyentuh Nadira, sebuah suara lain terdengar dari arah tangga. "Sayang sekali, padahal aku sudah berharap kamu akan menyerah saja." Reno menoleh tajam. Clara muncul, berpayung hitam, wajahnya tersenyum dingin. Di belakangnya, 2 orang pria berbadan besar berdiri menjaga. "Clara, cukup," Reno berkata keras. "Kamu sudah menghancurkan hidup banyak orang dengan kebohonganmu. Sekarang hentikan." "Kebohongan? Aku cuma mengungkap kebenaran yang kamu dan wanita itu sembunyikan." Ia mengeluarkan tablet dari tasnya, memperlihatkan rekaman video lain, berbeda dari yang sebelumnya. Dalam rekaman itu, terlihat seseorang menyerahkan uang dalam amplop ke seorang pejabat. Dan wajahnya mirip Reno muda. "Lihat ini," Clara berkata tajam. "Kamu pikir cuma Nadira yang punya masa lalu gelap? Ini bukti kalau kamu juga ikut menutupi kasus penggelapan dana 5 tahun lalu. Uang itu kamu transfer ke rekening yayasan atas namamu sendiri, Reno." Reno terdiam. Nadira menatapnya dengan mata terkejut. "Itu nggak benar," katanya pelan. "Reno nggak akan." Clara memotong cepat. "Benar atau enggak, dunia nggak peduli. Mereka cuma peduli apa yang terlihat." Ia melangkah lebih dekat, suaranya dingin seperti racun. Ia berkata kepada Nadira, "Kamu pikir aku cemburu padamu? Aku benar, tapi ini lebih dari itu. Kamu merusak semuanya. Kamu buat Reno berani melawan keluarganya. Kamu buat perusahaan jatuh. Dan aku kehilangan seluruhnya." Nadira berdiri tegar meski tubuhnya gemetar. "Aku gak pernah ingin merebut apapun darimu, Clara. Aku cuma ingin hidup tenang." Clara tersenyum tipis. "Kalau begitu, tenanglah di tempat yang tidak bisa dijangkau siapapun." Seketika, salah satu pria suruhannya menarik tangan Nadira. Reno berlari, mencoba menghentikan, dan terjadi perkelahian singkat. Pukulan, teriakan, suara benda pecah, semuanya bercampur dengan derasnya hujan yang menembus atap rusak. Di tengah kekacauan itu, Clara terjatuh. Tablet yang ia pegang terlempar. Layar pecah, menampilkan potongan video lain yang selama ini ia sembunyikan. Dan kali ini kebenaran terungkap. Video itu menunjukkan Clara sendiri yang menukar file asli kasus lama Nadira. Menghapus nama tersangka sebenarnya, yaitu ayah Clara, yang dulu menjabat sebagai direktur keuangan perusahaan.
Nadira hanyalah korban yang disuruh membawa tas keluar dari ruangan, sementara Clara dan ayahnya mengatur penggelapan dana itu. Reno menatap layar itu dengan marah dan sedih. Jadi ini, semua ulahmu dari awal. Clara terdiam. Wajahnya memucat. Aku cuma ingin menyelamatkan nama keluargaku. Tapi kamu menghancurkan hidup orang lain. Reno membentak, suaranya parau. Clara menatapnya dengan mata yang mulai basah. Aku mencintaimu, Reno. Aku cuma gak bisa terima kenyataan kalau kamu lebih memilih dia daripada aku. Hening. Hanya suara hujan dan nafas berat mereka bertigalah yang tersisa. Akhirnya, polisi datang setelah Reno menelpon dengan cepat saat pertarungan berlangsung. Clara dibawa pergi, sementara Nadira duduk di lantai menangis lemah. Reno mendekat, memeluknya erat. Sudah Nadira. Semua sudah selesai. Nadira menatapnya dengan suara serak. Kamu masih percaya sama aku? Reno menatap mata itu, lalu mengangguk tanpa ragu. Sejak awal, aku gak pernah berhenti percaya. Aku cuma butuh waktu buat melawan semua kebohongan yang mereka buat. Beberapa minggu kemudian, berita besar menghantam media. Kasus manipulasi dan penggelapan dana 5 tahun lalu terbongkar. Clara Wirantara dan ayahnya ditangkap. Nama Nadira dan Reno dipulihkan. Dan perusahaan yang dulu sempat hancur kini mulai bangkit kembali. Tapi kali ini dengan kepemimpinan baru yang jujur dan bersih. Namun bagi Reno dan Nadira, kemenangan itu bukan soal nama baik atau kekayaan. Bagi mereka, kemenangan sejati adalah bisa saling menatap tanpa keraguan lagi. Suatu sore, di taman kecil tempat mereka sering duduk, Nadira bersandar di bahu Reno. Mungkin ini pertama kalinya aku ngerasa tenang setelah semua yang terjadi, katanya pelan. Reno menyenyum. Kamu tahu nggak, Dir? Dari semua hal yang pernah aku punya, uang, jabatan, nama besar, yang paling berharga ternyata cuma satu hal. Katanya pelan, lalu mereka sama-sama tersenyum. Apa? Kamu. Ia memeluk Nadira lebih erat seolah tak mau melepaskannya lagi. Dan di bawah langit senja yang perlahan berubah jingga, dua hati yang pernah hancur itu kini menemukan tempat pulang yang sejati. Waktu berjalan. Setahun berlalu sejak malam penuh hujan itu, malam ketika semua kebohongan terungkap dan dua hati yang porak-poranda akhirnya berani percaya lagi pada cinta. Jakarta kini hanya kenangan bagi Reno dan Nadira. Mereka memilih meninggalkan gemerlap kota besar itu, mencari hidup yang lebih sederhana di sebuah kota kecil di tepi laut, kota tempat Reno dulu membangun usaha kecilnya sebelum semua kekacauan dimulai. Pagi itu, aroma roti panggang memenuhi dapur kecil mereka. Nadira berdiri di depan meja, mengenakan daster lembut dengan rambut dikuncir seadanya. Reno datang dari belakang, masih dengan baju santai, dan tangannya memeluk pinggangnya pelan. Kalau kamu terus begini, aku gak pernah mau sarapan di luar lagi, katanya sambil tersenyum. Bagus, berarti aku berhasil menahan kamu di rumah. Mereka tertawa, tawa ringan, hangat, tanpa beban. Tidak ada lagi rapat mendadak, tidak ada gosip kantor, tidak ada tatapan tajam dari orang-orang yang menilai. Yang tersisa hanya mereka berdua, dan suara ombak yang jadi latar setiap pagi. Setelah sarapan, Reno menjemur handuk di luar. Rumah mereka sederhana, tapi indah. Dinding putih, halaman kecil dengan bunga matahari yang Nadira tanam sendiri, dan jendela besar yang menghadap ke laut. Dari teras, Nadira memandangi pemandangan itu sambil membawa secangkir teh. Dulu aku gak pernah bayangin kita bisa sampai di titik ini, katanya pelan. Reno menoleh. Dulu aku pikir kamu gak akan mau ikut aku ke kota kecil kayak gini. Aku gak butuh kota besar, Ren. Aku cuma butuh tempat di mana aku bisa merasa hidup lagi. Reno mendekat, menggenggam tangannya. Tahu gak, Dir? Waktu kamu koma dulu, aku sering mikir, kalau kamu sadar nanti, aku janji gak akan biarin dunia nyakitin kamu lagi. Nadira menatapnya lembut.
dan kamu tepati janji itu. Sekarang, aku yang mau janji. Ia menatap mata Reno dengan senyum kecil. Apapun yang terjadi nanti, aku gak akan lari lagi. Aku akan hadapi semuanya bersamamu. Reno mencium keningnya pelan seolah mengikat janji itu ke dalam udara. Beberapa minggu kemudian, kabar datang dari Jakarta. Clara akhirnya dijatuhi hukuman penjara karena manipulasi data dan penggelapan dana. Sementara ibu Reno, Renata, mengirimkan surat bukan dengan permintaan maaf yang manis, tapi dengan kalimat sederhana. Mungkin aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri karena kehilangan anakku. Tapi aku bersyukur akhirnya kamu bahagia. Jaga Nadira baik-baik, Reno. Itu sudah cukup membuatku tenang. Reno membaca surat itu dengan perasaan campur aduk. Nadira menggenggam tangannya tanpa bicara, karena kadang cinta juga berarti mengerti tanpa harus berkata-kata. Beberapa bulan kemudian, ada hal baru yang tumbuh di rumah kecil mereka. Bukan bunga matahari, bukan juga usaha baru, melainkan kehidupan kecil yang mulai berdenyut di dalam diri Nadira. Suatu pagi, ia memegang tespek dengan tangan bergetar, lalu menatap Reno yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Ren," katanya pelan. "Kayaknya aku hamil." Reno terdiam sejenak, matanya membulat, lalu perlahan tersenyum, senyum yang berubah menjadi tawa bahagia yang tak tertahan. Ia memeluk Nadira erat, memutar tubuhnya dengan penuh sukacita. "Serius? Kamu beneran?" Nadira tertawa sambil menangis. "Iya, Ren. Kita bakal jadi orang tua." Mereka tertawa dan menangis bersamaan. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya, setelah semua luka dan kehilangan, Tuhan memberi mereka hadiah paling indah, awal yang baru. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan mungil dengan mata yang mirip Reno dan senyum lembut seperti Nadira. Mereka menamainya Raina, yang berarti hujan pembawa berkah. Karena hujanlah yang dulu mempertemukan mereka, dan hujan pula yang selalu menjadi tanda bahwa hidup mereka akan terus tumbuh seperti bumi yang disirami cinta. Suatu sore, Reno duduk di teras sambil menggendong Raina yang tertidur di dadanya. Nadira datang membawa 2 cangkir teh, lalu duduk di sebelahnya. "Lihat dia, Ren. Hidup kita akhirnya tenang ya," katanya pelan. Reno menatap langit yang mulai jingga. Tenang, iya. Tapi bukan karena dunia berhenti ngasih cobaan. Tapi sekarang kita tahu cara jalaninnya. Bareng-bareng. Nadira tersenyum. "Kamu masih ingat malam waktu aku minta kamu buat biarin aku pergi?" Reno tertawa kecil. "Iya, dan aku malah nyusul kamu ke gedung Itau itu. Hampir mati kehujanan." Mereka berdua tertawa, tapi tawa itu penuh makna. Di bawah langit senja yang menenangkan, Nadira bersandar di bahu Reno sambil berbisik. "Terima kasih udah datang waktu itu, Ren. Kalau kamu gak datang, mungkin aku gak akan pernah tahu rasanya punya rumah yang sebenarnya." Reno menatapnya dengan mata hangat. "Kamu salah, Dir. Rumah itu bukan tempat. Rumah itu kamu." Dan di bawah warna jingga sore yang perlahan berubah gelap, Nadira, Reno, dan Raina, 3 jiwa yang pernah terluka, kini hidup dalam satu atap kecil penuh cinta. Membuktikan bahwa dari reruntuhan masa lalu, seseorang masih bisa membangun masa depan yang indah.